Tapi di sini kita mau bermain tarot di tempat yang angker dan ini sekarang kita uji nyali ya Gus ya. Terus biasanya orang-orang narot itu kan di rumah atau di kafe atau di tempat yang gimana gitu. Kita narot, cuman kita nggak lazim dan mungkin baru pertama kalinya karena di Indonesia ya seorang penarot di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur setanah leluhur. Ketemu lagi dengan saya. Siapa lagi kalau bukan saya, Gus Sandi. Malam ini langsung aja ya. Aku ada di rumah terbengkalai di salah satu daerah di Kota Malang. Rumah ini konon ceritanya memiliki suatu mitos dan aku juga belum tahu persis. Biar kita sama-sama tahu, ikutin perjalanan kita semua. Gus Sandi, tadi dalam penelusuran ruangan demi ruangan, apakah ada sosok-sosok yang menyeramkan? Penampakan apa aja yang Gus Sandi lihat tadi? Awal datang disambut dua anak kecil ya saya. Awal datang ya disambut dua anak kecil, tapi dia menjauh pertama. Ketika saya usai subuh itu sendiri membuka gerbang pintu portal gaib, saya didatangi dua sosok besar tinggi banget, dan yang satu mengatakan, kamu ngapain di sini? Minta tujuan apa yang saya jelaskan di sini. Saya tujuannya bagaimana kita bikin konten ini. Yang pertama dan kedua kita nggak ada niatan untuk mengganggu. Di sini tidak ada. Cuman di sini ada penguasanya ya Gus ya. Penguasanya kan sosok banyak banget di sini. Pasti kan ada satu penguasa. Tadi gimana dalam komunikasinya? Kalau yang menguasai sini ini sosoknya ini kayak buaya ya. Besar, wajahnya tuh hampir kayak buaya gitu. Kayak barung, buaya besar sekali, ekornya itu panjang juga. Tapi memang di sini nih banyak kan makhluk-makhluk pendatang ya. Makhluk-makhluk yang datang sehingga sini bukan murni dari penghuni sini. Tapi ada salah satu sosok yang menarik, salah satu wanita di sini yang aku belum tahu sih siapa dia. Mungkin nanti insya Allah kita. Tapi saya lihat ada sosok wanita cantik, cuma berdarah-darah Gus itu. Nah itu mungkin ketika memang wujud ya tadi ya, sempat wujud, kita tanyain, aku kejar, dia lari, seakan-akan dia tidak mau memberikan informasi ya. Menyembunyikan sesuatu. Apakah Allah juga menciptakan makhluk lain, cuman yang tidak kelihatan? Iya, Allah kita itu sebenarnya berdampingan ya dengan makhluk-makhluk astral atau yang disebut jin itu sendiri, dengan berbagai jenis golongan ya, baik jin muslim maupun jin kafir maupun jin etis juga pun ada. Semua jenis jin. Kita memang berdampingan di situ, dan tetapi halnya kita juga sama ya, kita juga tidak mau mengganggu dan sebenarnya dia juga tidak mau mengganggu ya, sama halnya kayak manusia, ada yang usil, ada yang baik, sama saja. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel YouTube Ngopi Wingit, jangan lupa di like, comment, and share. Tetap ikuti perjalanan penelusuran demi penelusuran dalam dunia gaib di Ngopi Wingit bersama Ratu Bidadari dan Gus Sandi. Salam sakti. Oke guys, saat ini saya Ratu Bidadari bersama Gus Sandi sedang di ruangan pembantaian, di mana di sini adalah ruangan tempat penyiksaan. Di sini banyak arwah-arwah yang tersiksa dan disiksa. Namun saat ini saya Ratu Bidadari bersama Gus Sandi
bukan untuk mereview atau mengeksplor sosok-sosok yang ada di sini. Tapi di sini kita mau bermain tarot di tempat yang angker dan dingin sekali, kita uji nyali ya Gus ya. Mantap. Gus, biasanya orang-orang narot-narot itu kan di rumah atau di kafe atau di tempat yang gimana gitu. Kita narot, cuman kita nggak lazim dan mungkin baru pertama kalinya. Bahkan di Indonesia ya, seorang penarot narotnya di tempat angker, Di rumah terbengkalai. Mungkin saya untuk ada perizinan mungkin saya harus bakal coba ya Gus. Boleh. Oke, buat teman-teman semuanya ya. Jadi memang kenapa kok ini lagi narot di tempat yang angker, yang wingit, yang keramat dikatakan seperti itu ya. Kita cari yang beda aja suasananya biar lebih terasa mistis-mistis ya. Supaya lebih horor lagi. Hai Reviosi, Apa kabarmu? di sini engkau gue tarot bersama Gus Sandi. Oke, izin dulu di tempat Sohibul Wilayah supaya dalam acara tarot kita tidak ada gangguan-gangguan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam ya khadamul khadam ya khadamul jin ya khadamul ruh ya khadamul jasad ya khadamul ghaib ya khadamul malaikat ya rijal. Niki kondo aroma. Oke guys, langsung aja di sini. Nggak tahu lah, kita merosting ini bukan untuk apa, tapi kita untuk mengenali lebih dalam lagi mungkin ya, dengan kartu tarot kita untuk seorang Roy Kiyoshi yang dikenal di supranatural ya. Supranatural seorang indigo. Atau kalau saya Indomie, kalau Indihome. Kalau saya Indihome, Gus Sandinya Indomie. Indomie. Kalau Roy Kiyoshi Indigo ya. Mungkin teman-teman penasaran ya, mungkin baru pertama kalinya seorang Roy Kiyoshi, seorang indigo ditarot oleh seseorang. Biasanya beliau kan terawang-terawang, ngeramal-ngeramal. Sekarang kita ramal Roy Kiyoshi. Tarot Roy Kiyoshi guys, di tempat wingit lagi. Apa yang seorang ratu bidadari, apa yang penasaran tentang seorang Roy Kiyoshi? Oke Gus Sandi, mungkin saya lebih penasaran tentang spiritual supranaturalnya Roy Kiyoshi. Itu berdasarkan memang asli murni dari Tuhan, real dari lahir, atau beliaunya Roy Kiyoshi itu ngilmu atau berguru, atau seperti apa? Mungkin bisa dilihat dari kartu tarotnya Gus Sandi ya. Oke, saya punya 5 kartu di sini ya. Saya buka 5 kartu kespiritualan Roy Kiyoshi. Apakah memang dia itu dari leluhur atau mungkin belajar atau berburu ya di sini ya. Saya kita buka 5 kartu dan akan saya padukan di sini dengan 5 kartu saya lagi dengan kartu kehidupan saya. Kartu kehidupan seorang Roy Kiyoshi. Di sini saya akan buka lagi, saya selaraskan dengan kespiritualan seorang Roy Kiyoshi. Oke guys, sudah terbuka semuanya ya di Pasti sini. penasaran ini sahabat-sahabat Roy Kiyoshi lovers ini pasti penasaran ya tentang idolanya kita tarot. Bisa mulai Gus? Oke, yang pertama memang ya untuk kespiritualan Roy Kiyoshi di sini. Di sini memang Roy Kiyoshi butuh untuk lebih berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri Dan berdamai dengan semuanya, lebih damai lagi. Berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan semuanya. Hai Roy Kiyoshi, halo. Harus bisa lebih menerima dalam berdamai kespiritualan. dengan diri sendiri. Karena di dalam kehidupan Roy Kiyoshi masih sering mungkin terhasut ya, akhirnya sempat terjerumus kan ya seorang Kiyoshi, terpengaruh, akhirnya sempat mengalami satu kesandung permasalahan kasus karena ya itu harus punya prinsip yang kuat di situ. Atau salah pergaulan atau lingkungan. Bisa jadi karena namanya terhasut kan dari teman akhirnya ya terjerumus itu sendiri. Karena di dalam tingkat kespiritualan Roy Kiyoshi di sini untuk suatu kebahagiaan itu sendiri juga banyak rivalnya yang berebut. Maksudnya
pesaingnya, kompetitornya itu juga sangat kuat sekali. Karena apa? Di dalam kehidupan Roy Kiyoshi sendiri juga harus bisa lebih lepas lagi dalam beban-beban kehidupannya sendiri. Mungkin kena mental betul. Ya. Apalagi dunia artis persaingannya sangat ketat sekali dengan hujatan netizen. Siapa sih yang nggak pengen jadi artis terkenal masuk TV ya Gus ya? Betul, itu harus dibuang untuk beban-bebannya. Karena apa? Di dalam tingkat kespiritualan Roy Kiyoshi di sini, seorang Roy Kiyoshi pun terlalu tinggi ya, memiliki suatu angan-angan, memiliki cita-cita, angan-angan, harapan, impian yang terlalu tinggi ya untuk Roy Kiyoshi lovers, mungkin sahabat-sahabat Roy Kiyoshi gitu. Dan di sini butuh ketenangan ya dalam satu perjalanan kehidupan itu sendiri, sekalipun itu terkadang sangat menyakitkan bagi Roy Kiyoshi. Jadi harus seperti apa Gus? Contohnya kan Kak Roy dalam petunjuk tarot tersebut harus tenang. Tenang dalam artian seperti apa gitu loh. Jadi tenang ini seperti apa? Seperti ini, misalkan banyak hujatan atau kompetitor yang menyerang dia, persaingan dia tetap bisa membawa dirinya, ya sudah bodo amat. Harus cuek aja, mau dia musuhnya kayak gini mau gitu, ya sudah, aku bawaan itu, aku fokus kepada tujuanku sendiri. Oke. Jadi aku ya memang terkadang manusia biasa ya, kita semua kalau terus-terusan diserang ya mungkin menguji rasa kesabaran kita. Karena apa ya, itulah spiritual ya. Memang di dalam kespiritualan sendiri seorang Roy Kiyoshi di sini saya katakan belajar ya, mendalami sesuatu. Karena di dalam kehidupannya Roy Kiyoshi pun harus bisa menyeimbangkan antara kebaikan dan keburukan, kesenangan dan kesedihan itu sendiri. Semuanya harus bisa diseimbangkan. Karena apa? Karena lagi-lagi di sini diingatkan ketenangan dalam dunia spiritual itu. Roy Kiyoshi harus jauh lebih tenang lagi. Karena apa? Gus, saya potong dulu. Ketenangan itu dengan cara semedi atau dengan cara cuek atau dengan cara acuh tak acuh atau apatis? Seperti apa ketenangan? Mungkin buat Kak Roy Kiyoshi sendiri yang melihat video ini, konten ini, atau sahabat-sahabat Roy Kiyoshi lovers kan, ketenangan yang seperti apa? Atau berdiam diri atau meninggalkan dunia entertain atau seperti apa Gus? Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi biar teman-teman juga paham gitu. Jadi di sini di kartu kehidupan itu sendiri ya teman-teman, Roy Kiyoshi dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mungkin sesuatu yang tidak bermanfaat. Suka nongkrong malam nggak penting, DJ itu wis ditinggalin. Tapi kan anak muda Gus. Kan Roy Kiyoshi juga masih muda, masih lajang, masih single, mungkin masih seneng-seneng lah gitu. Tapi nggak terlalu keseringan. Iya. Dan ketenangan itu sendiri, sekalipun banyak hujatan, serangan dari rival atau apa yang berusaha menjatuhkan seorang Roy Kiyoshi, di situ dia tetap bawaannya harus tetap tenang, tenang dan tenang. Lawanlah dengan satu kata, yaitu tenang itu sendiri. Tenang. Gus, cuman aku di sini tertarik. Mungkin beberapa bulan yang lalu ya, atau tahun lalu, Kak Roy Kiyoshi meramal dirinya akan meninggal di usia 40 tahun karena diracun. Jadi yang meramal itu bukan orang lain ya, bukan seorang indigo lain, bukan paranormal lain, bukan spiritual lain, tapi dirinya sendiri. Bisa nggak dilihat dari tarot itu? Apakah benar Roy Kiyoshi mati diracun dan mati sebelum usia 40 tahun? Mungkin ini menarik ya, yang buat kita penasaran, terutama para sahabat Roy Kiyoshi lovers. Dan di sini aku juga punya 3 jati diri dan kehidupan jati diri seorang Roy Kiyoshi. Apakah betul seperti itu? Mati atau gimana? Gitu. Memang dalam Roy Kiyoshi dengan mungkin penyampaiannya itu meramal dirinya sendiri, sebenarnya dia ingin lebih lepas lagi, lebih bebas lagi untuk berekspresi. Ya mungkin ya kalau di dunia entertain mencari suatu manajemen konflik. Oke. Daripada aku ngeramal orang lain mati, mending aku ngeramal diriku sendiri. Cara-cara Gus, misalkan seorang indigo atau seorang peramal, ahli terawangan itu kan meramal orang lain, meramal artis ini bakal ini, si A, si B bakal ini. Dan baru pertama kalinya seorang indigo, seorang peramal meramal dirinya sendiri. Ini kan luar biasa banget. Karena di dalam kehidupan Roy Kiyoshi sendiri juga harus lebih bijaksana lagi. Oke.
untuk lebih membuat suatu karya-karya itu sendiri. Karena apa? Ya itu lagi-lagi berdamai dengan diriku sendiri dan berdamai dengan semua. Oke. Mungkin dengan cara itu dia lebih lega, lebih merasa tereksploitasi dalam satu karya dia. Karena ya dia juga mempertahankan suatu popularitas seorang Roy Kiyoshi sendiri untuk menjaga kestabilan di dunia entertainnya juga. Dan disinilah mungkin dari apa yang dia sampaikan untuk meramal dirinya sendiri, disinilah banyak hal-hal yang tertarik ya, netizen itu tertarik kepada kontennya dia. Karena apa? Sebenarnya di sini dalam kehidupan ini ya terlalu egois kalau saya menyikapi ya. Ngapain ngeramal diriku mati? Lebih baik aku ngeramal diriku, aku kapan kaya, aku kapan dapat janda cantik. Terus saya juga mengamati Roy Kiyoshi. Kan Roy Kiyoshi kan masih single, masih lajang ini. Kenapa sih padahal dia sudah ganteng, terus kaya, kenapa kok nggak nikah? Atau pasti kan banyak sih yang fan, yang suka, yang ingin menikah dengan Roy Kiyoshi kan. Bisa nggak alasan apa seorang Roy Kiyoshi kok nggak nikah, kok memilih dia lebih lajang, memilih single? Bisa nggak dilihat dari kartu tarot? Di sini aku akan membacakan satu asmara Roy Kiyoshi sendiri. Di sini ya, saya punya 4 kartu sama kehidupan dan asmara. Mungkin yang pertama dalam kehidupan itu sendiri ya memang Roy Kiyoshi sebenarnya juga ingin melepas masa lajang. Dia juga mencari mana wanita yang tepat, karena di dalam kehidupan Roy Kiyoshi juga butuh keseimbangan itu pasangan itu sendiri ya. Dia juga butuh, karena dalam asmara seorang Roy Kiyoshi di sini sudah terlarut untuk suatu asmara yang ibaratnya aku lama jomblo. Memang sudah butuh sosok seorang pendamping. Ganteng kaya terkenal lah. Tapi kadang mana sama Ratu Bidadari? Yo kadang aku dong Ratu Bidadari dong. Dan di sini memang sudah banyak ya dari mungkin pihak-pihak keluarga ataupun sahabat kerabat yang menekan seorang Roy Kiyoshi untuk segera memiliki pasangan hidup. Tetapi di dalam asmara Roy Kiyoshi pernah mengalami suatu hal, yaitu rasa sakit hati yang sangat dalam dan membuat trauma. Jadi pernah dikecewakan. Pernah dikecewakan, dan di sini dia merasa aku nggak bisa berkata-kata lagi dalam asmara. Tahu kehabisan kata-kata. Wow, gimana? Luar biasa banget loh seorang Roy Kiyoshi sampai kena patah hati atau gabut bucin dulu. Dan akhirnya memang galau ya, dia memang galau, kekhawatiran, gelisah, masalah asmara ya sama. Ini saya lihat gambarnya kayak seperti menggantung ya. Iya, khawatir. Jadi di sini mengartikan tentang rasa khawatir, rasa galau. Dan memang dari asmaranya sendiri kan benar kan sinkron kan ya, kalau kita radukan kan ya. Di sini dia sudah kehabisan kata-kata melalui asmaranya itu sendiri. Dan di sini dia dalam kehidupannya pun merasa kebingungan itu sendiri. Karena dalam asmara itu sendiri jika Roy Kiyoshi, salutnya saya di sini kartunya masih memprioritaskan keluarga dan saudara. Dia lebih sayang sama mamanya Roy Kiyoshi. Dia lebih mengutamakan di situ dulu untuk keutamaan kebahagiaan. Karena dalam kehidupan seorang Roy Kiyoshi dalam asmara dia nggak peduli mau dikatain jomblo, mau dikatain apa-apa, yang penting keluarga itu bahagia lebih dahulu. Aku mah gampang. Iya, yang penting kebahagiaan keluarga, terutama mamanya. Sesuatu yang ditaruh tentang Roy Kiyoshi untuk yang terakhir. Mungkin aku punya pesan alam ya buat pesan alam Roy Kiyoshi ya di sini ya. Pesan sasmita. Pesan alam di sini saya punya 3 kartu yang akan saya bongkar di sini untuk seorang Roy Kiyoshi. Kapan ya Roy Kiyoshi boleh nanti kita main bareng, kalau boleh bareng. Boleh bareng ya, bersama Ratu Bidadari dan Susanti ya. Kita nanti akan bongkar lebih jauh lagi. Nah, pesan alam, pesan kehidupan untuk seorang Roy Kiyoshi di sini. Yang pertama, Roy Kiyoshi santai aja, slow saja, nggak terlalu muluk-muluk untuk berangan-angan, dan jangan sering-sering memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Sudah dipikirkan sekarang. Nah, misalkan contoh, dia kan indigo, wajar dong, karena dia kan tahu apa sesuatu yang akan terjadi. Ya, sebenarnya kalau indigo itu penyakit kan. Kok bisa katakan penyakit kan itu? Itu jin yang berada bersarang di pelipis mata kita. Itu jin. Tapi kan dia dari lahir. Iya, memang indigo itu dari lahir. Dari lahir kalau indigo. Jadi tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Contohnya itu tadi meramal dirinya mati ya, meramal kejadian yang belum terjadi dalam kehidupannya. Dan karena memang dalam kehidupan Roy Kiyoshi sendiri, dia harus bisa menyuarakan sebagai entertainer ya.
atau public figure Okay, itu harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik untuk kepada kalangan muda khususnya. Karena apa? Dukungan orang tua di dalam kehidupan Roy Kiyoshi itu sangat luar biasa supportnya. Supportnya sangat luar biasa. Dan di dalam kehidupan pun Roy Kiyoshi dituntut untuk lebih tenang lagi, lebih menikmati perjalanan yang lebih baik lagi, lebih positif thinking lagi. Karena apa? Karena Roy Kiyoshi dalam pesan alam akan mengalami titik dari nol untuk merangkak naik ke atas. Titik dari nol merangkak ke atas. Kan sekarang ini kayaknya puncak keemasannya seorang Roy Kiyoshi. Iya, karena memang apa? Kematian akan tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama guys. Dan Roy Kiyoshi buat sahabat-sahabat pencinta Roy Kiyoshi atau Roy Kiyoshi lovers, mungkin ramalan beliau, ramalan Roy Kiyoshi sendiri mungkin akan terbukti. Oh, ngeri banget ya. Merinding ya. Ngeri banget. Ya. Merinding. Ini sumpah ini merinding, ini bulu-bulu bagus. Jadi kartunya kematian loh. Wah. Ya, seorang Roy Kiyoshi harus memulai dari nol lagi. Wah, kartu kematian. Dan mati, oh my god. Ngeri Gus. Ngeri. Oke, aduh kartunya ngeri banget dan menakutkan. Aku sampai merinding. Aduh, sampai sesak napas ya. Aduh, nggak bisa berkata-kata Gus. Ngeri. Seorang Roy Kiyoshi meramal dirinya akan mati atau menemui ajal sebelum usia 40 tahun, dan kita perjelas ditaruh oleh Kusami ternyata benar, dan yang keluar adalah kartunya adalah kartu death atau kartu kematian. Itu entah mati dalam hal apa ya, entah dalam karirnya itu sendiri gitu, atau dalam kehidupannya itu sendiri. Oh ngeri banget, ngeri. Pokoknya Allah alam ya bagi saya, karena oh my god. Tapi kembali lagi kalau sejenak dievaluasi bagaimana tanggapan seorang Ratu Bidadari untuk permainan kartu tarot ini yang roasting nggak cuma 1-2 orang, mungkin juga pasien-pasien gabut yang lain. Ya jujur Gus, aku kan ngefans sama Roy Kiyoshi ya. Terus aku sama sesek dan bahkan merinding. Aku kayak nggak bisa bicara apa-apa. Gus, untuk penutupan aku sama sesek Gus. Apa yang mau dibukanya untuk penutupan Gus? Di pesan saya mungkin di sini untuk seorang Roy Kiyoshi, santai saja, tenang saja, apapun itu jalanilah dengan suatu keadaan yang lebih damai lagi dengan diri sendiri dan berdamailah dengan semuanya. Dan ingat, apapun yang kau jalani jadikan sesuatu hal yang bermanfaat. Bagaimana orang hidup membuat atau mengukir suatu prestasi, dan orang ketika kita mati kita akan tertancap dengan sebuah prasasti. Alam atau apa? Terus untuk pesan alam buat kita semua ya. Pesan alam buat kita semua yang pertama. Jadi semuanya ya. Semuanya ini yang meliputi semuanya. Yang melihat, yang menonton. Yang pertama di sini, sekalipun kita dipandang sebelah mata dengan siapapun, tetap kita berjuang guys, jangan pernah goyang. Karena apa? Kita harus bisa lebih luas berpikir di sini, jangan sempit pikiran kita. Kita harus bisa melihat dunia itu lebih luas. Karena apa? Dan kartu terakhir, ayo kita harus menuju kehidupan kita yang baru. Dengan semangat baru. Dan tinggalkanlah masa-masa malumu yang terlalu kelam dan tidak membuatmu berarti sama sekali. Ya, itu pesan alam untuk kita semua. Oke, mungkin saya tutup. Buat Kak Roy Kiyoshi, saya nggak ada kata-kata. Seorang fan-nya Roy Kiyoshi. Dari saya Ratu Bidadari, Dukun Kondang, Idola Sejuta Umat, dan saya bersama Gus Sandi Ngopi Wingit. Oke, jangan lupa di subscribe channel YouTube Ngopi Wingit.